Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kang Selamat. Kali ini Kang Selamat akan membawakan kisah yang berjudul Wengi 2 Suwung. Cerita ini ditulis oleh Jessica. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita seram lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Wengi 2 Suwung. Si pengumura dewa tanpa nyata gembira tetap Gadis itu mengangguk, namun suara misterius itu kembali menyapu telinganya. Dingin dan terdengar sangat menyeramkan. Bocah ketianget wis mule. Nafas Cika seperti tercekat, namun sedetik kemudian harum bunga yang familiar langsung menusuk hidungnya. Pandangan Cika sedikit buram. Ruang makan itu perlahan berubah. Wajah Sani Gita terlihat semakin menjauh. Sosok Pak Desaka juga seperti semakin tenggelam. Tubuh Cika seperti terkena stroke. Ruangan yang terlihat blur perlahan menjadi sedikit lebih terang, namun dengan cahaya yang kekuningan. Mulyondo. Suara yang setenang air di samudera dan suara yang seperti menyelamatkannya dari kegelapan yang abadi. Ayo Pade antar ke rumah yang sekar. Dan Cika kembali sadar ke dunia nyata. Siapa suara wanita itu? Kenapa dia terasa sangat familiar? Sinar matahari mulai naik ketika Cika dan Sani keluar dari rumah. Kendati jam baru menunjukkan pukul 8 pagi, namun hawa musim kemarau sangat ketara terasa. Sani memperhatikan sekitar. Lingkungan tempatnya tinggal saat masih kecil tidak banyak berubah. Hanya rumah-rumah tetangga yang terlihat sudah direnovasi. Bahkan dia masih ingat nama-nama tetangga yang tinggal dekat dengan rumahnya. Cika duduk di kursi teras sambil menunggu Pak Desaka yang entah sedang apa. Aroma nostalgia seketika menguar. Kilasan-kilasan kejadian berputar dalam ilusi, semuanya seperti kaset rusak. Peristiwa manis juga menjadikan bercampur dengan peristiwa menakutkan yang penuh misteri. Cika masih terus menggali apa sebenarnya yang telah dia lewatkan di tragedi mengerikan saat dia kecil. Rumah Mbak Bas sekarang bagus ya, Dek. Dulu belum kayak gitu. Cika langsung menengok ke arah rumah dengan dua tiang penyangga dan terlihat cukup klasik dengan cat tembok berwarna coklat gelap. Dulu dia dan Sani sering bermain di samping rumah itu. Ada parit yang lumayan besar yang memanjang sampai ke belakang rumah. Karena di belakang rumah masih ada sawah yang cukup luas milik Mbah Bas. Dan hebatnya sawah itu sekarang masih ada. Penduduk desa memang mayoritas adalah petani. Cika jadi teringat jika dulu Sani pernah terjatuh ke dalam parit karena terpeleset kotoran anjing. Mbak tahu ya apa yang kamu pikirkan, Mbak juga masih ingat baunya. Wajah Sani berubah datar, namun tawa Cika langsung meledak. Cika, Sani, ayo Pade antar ke rumah yang sekar. Suara bariton dari Pak Desaka langsung menghentikan tawa Cika seketika. Keduanya mengangguk lalu bersamaan meninggalkan rumah menuju rumah yang sekar. Rumah yang berdiri di samping kebun dan jalan setapak menuju persawahan yang luas. Seingat Cika dulu rumah Eyang Sekar sangat sederhana. Berdinding bilik bambu dengan tiang-tiang kayu yang kokoh. Dulu Cika dan Sani juga sering berkunjung ke rumah Eyang Sekar. Hanya demi untuk ikut memanen singkong yang besar-besar. Walaupun Eyang Sekar sebenarnya mempunyai uang yang lebih dari cukup untuk membangun rumah yang lebih bagus, namun entah kenapa orang tua satu itu tidak tertarik sama sekali untuk merenovasi rumahnya. Tapi mungkin saja kan sekarang rumahnya sudah direnovasi.
Cika berjalan berdampingan dengan Sani, sedangkan Pak Desaka berjalan di depan mereka. Beliau hanya terdiam sambil sesekali menyapa beberapa tetangga. Mereka bertiga cukup berjalan kaki karena rumah Eyang Sekar tidak terlalu jauh. Hingga tak lama Cika bisa melihat rumah yang sangat familiar. Bangunannya tidak terlalu banyak berubah. Dan seketika, cuaca yang membuatnya gerah berangsur-angsur menjadi lebih dingin. Cika memperlambat langkah kakinya lalu berdiri tak jauh dari pelataran rumah yang cukup luas. Semilir angin yang entah dari mana menerpa tubuhnya yang hanya berbalut kaos tipis berwarna hitam. Bunyi gemerisik dari gesekan pohon-pohon tebu, lalu samar-samar ada gemericik air yang terjatuh ke atas batu. Dan aroma wewangian yang familiar. Ketiganya berbaur membuat kilatan nostalgia yang membuat pikiran Cika flashback jauh ke masa silam. "Dek, kamu kenapa?" Usapan lembut di pergelangan tangan Cika membuatnya tersadar kembali. Potongan pasir itu kembali buyar dan sorot mata Cika langsung memperhatikan Sadi yang tengah menatapnya dengan tatapan khawatir. Pak Desaka berdiri di depan pintu, tangannya melambai menandakan jika Cika dan Sani harus segera masuk ke dalam rumah. "Enggak mbak, aku nggak apa-apa kok. Udah yuk kita lihat keadaan Eyang Sekar." Cika tersenyum, menandakan bahwa dirinya memang baik-baik saja. Sani mengangguk, lalu keduanya berjalan berdampingan menuju ke rumah Eyang Sekar. 1 jam sebelumnya, ruangan itu tidak terlalu luas, ada dipan dengan kayu jati dengan ukiran rumit khas Jawa. Di samping dipan ada meja kecil seperti meja rias lengkap dengan kacanya yang lumayan besar, yang juga terlihat tradisional dengan ukiran sana-sini. Di langit-langit rumah menggantung lampu kerek jadul khas Jawa juga, dengan bohlamnya berwarna kekuningan. Beberapa bunga terlihat berada di atas meja tak jauh dari pintu ruangan. Jika dilihat dengan detail, bunga itu ada 7 macam, wanginya khas, namun terkesan mistis. Helaan napas terdengar memenuhi ruangan. Perempuan yang sudah lanjut usia itu terlihat duduk sambil memegang tongkat. Rambutnya disanggul seadanya. Memakai kebaya berwarna gelap juga jari kelurik berwarna gelap. Tangannya yang keriput sedikit bergetar saat memegang tongkatnya tersebut. Wajahnya terlihat sedih, ada borok yang cukup besar di bagian pipi sebelah kanan. Juga bagian pelipis sebelah kiri. Penyakit kulit itu seakan-akan menggerogotinya di hari tuanya. "Putuku stelot meneteko." Ia beranjak dari dipan dengan gerakan yang sangat pelan, dibantu dengan tongkatnya yang berwarna coklat mengkilat. Kakinya yang keriput memakai sandal karet khas orang tua zaman dulu. Berjalan sangat pelan dan terkesan tertatih dengan bantuan tongkat. Bunyi decitan pintu terdengar. Perempuan itu keluar dari ruangan yang adalah kamar pribadinya, lalu berjalan pelan menuju ke arah pintu lain yang terlihat sedikit usang. Daun pintunya berjumlah 2 berwarna coklat. Dibukalah pintu tersebut. Di dalam ada tungku jadul dan beberapa perabotan. Beberapa perabotan terlihat sudah usang dan tua, namun kesan klasik masih terasa jika diamati. Dia duduk sekedar menghela napas, tangannya masih terlihat gemetar memegang tongkatnya. Pandangannya menatap tungku yang apinya sepertinya sudah padam beberapa menit yang lalu. Asap kehitaman menyeruak dan keluar melalui cerobong asap tradisional. Samar-samar bau singkong rebus tercium wangi menusuk hidung. Senyumannya merekah di balik wajahnya yang keriput. Dia beranjak dari kursi kayu dan segera mengambil beberapa potong singkong rebus yang sudah matang dari dalam panci. Dengan bantuan cepitan makanan, meletakkan singkong yang sudah matang itu ke dalam piring keramik di atas meja. "Mbah, kok ndak bilang aran kalau mau ke pawon?" Suara pemuda terdengar dari pintu dapur yang kini terbuka. Perempuan tua itu menoleh, memperhatikan pemuda berusia sekitar 23 tahun yang tengah memperhatikannya dengan raut wajah khawatir.
Dia langsung berjalan cepat dan mengambil alih capitan makanan yang masih dipegang oleh perempuan tua itu. Mbak duduk aja di situ biar Arannya ambilin singkongnya. Sekalian bikin kopi gula Jawa yang kental kalau gitu ya. Butuh Simbah sebentar lagi datang. Aran, si pemuda dengan senyum manis itu mengangguk. Lalu dengan cekatan mengangkat panci dari atas tungku yang sudah kosong, membawanya ke dalam wastafel tradisional yang terbuat dari kayu. Cucu Mbah yang dari Yogyakarta itu ya Mbah, yang sering Mbah ceritain. Iya Le, nanti kamu harus banyak-banyak bantu mereka ya Le. Nggih Mbah. Aran mengangguk sambil membuat racikan kopi gula Jawa dalam 3 gelas. Sengaja tidak langsung diseduh agar saat Cika, Sani, dan Pak Desaka datang kopinya masih hangat. Aran sudah selesai ngeracik kopinya. Mbah sekarang istirahat aja di kamar ya. Nanti kalau mereka sudah datang biar Aran bilang ke Simbah. Tak ada jawaban dari perempuan tua yang masih duduk sambil memegang tongkatnya. Dia hanya menghela napas selalu memandang ke arah jendela dapur yang tertutup kelambu berwarna putih. Sekelebat bayangan melintas begitu saja. Entah apa itu, namun wajah perempuan tua itu kini berubah sedikit pucat. Le, Mbah? nanti kalau Simbah meninggal, apa yang kamu tahu dari cerita saya, tolong kasih tahu ke putuku. Merga bocah iku siji-sijine trah atmaja yang diasuh oleh Mbok Emban. Kau ing pucuke wit-witan kae wis ngawe-awe Simbah. Aran tertegun, nafasnya tercekat. Namun dia hanya bisa mengangguk dan menurut pada perempuan sepuh di hadapannya. Perempuan yang sudah merawatnya sedari dia kecil, yang dengan baik hati memungutnya saat dia sendirian di gubuk reot dan menahan lapar. Menyaksikan kedua orang tuanya mati gantung diri. Sesuatu memang tidak dapat diprediksi. Sederhana saja. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi 1 menit setelahnya. Yang lebih panjangnya lagi, masa depan adalah sesuatu yang misterius. Sekalipun seorang anak indigo yang dapat bisikan atau penglihatan sekalipun tidak bisa menjamin 100% akurat. Sejak dari zaman dahulu sejatinya waktu adalah sesuatu yang sangat rahasia. Hanya Gusti Allah lah yang maha mengetahui. Iblis dan bawahannya sengaja mencuri informasi dari atas langit dan membisikkan hal-hal itu ke telinga para manusia. Itu pun juga sengaja. Entah benar atau salah, bukankah iblis dan bawahannya dari golongan yang sangat gelap adalah makhluk yang paling sesat, yang memang sudah menjadi tugas mereka untuk menyesatkan umat Gusti Allah? Cobalah kalian renungkan. Seperti saat ini Cika masih ingat dengan jelas saat dia pergi bersama Sandi dan Pak Desaka beberapa menit yang lalu. Ya, sekitar 5 menit yang lalu, matahari bersinar sangat cerah. Cahayanya benar-benar menyengat sampai kulit. Bahkan dia masih ingat gerutuan Sandi yang menyesal tidak memakai topi. Namun sekarang ketika langkahnya masuk ke dalam pintu rumah milik Eyang Sekar, hujan yang sangat deras tiba-tiba turun. Guntur terdengar menggelegar seperti memecah langit. Pertanda buruk kah? Ruang tamu langsung menyapa saat Cika melangkah masuk. Di sampingnya Sani hanya terdiam sambil sesekali mengusap lengannya. Sepertinya angin akibat hujan yang tiba-tiba turun masuk dengan leluasa dari jendela besar yang tak tertutup, membuat hawa di ruangan itu menjadi sangat dingin. Ada meja dan kursi yang tertata rapi yang terbuat dari kayu. Sepertinya tidak banyak perubahan dari rumah Eyang Sekar. Pak Desaka mengisyaratkan Cika dan Sani untuk duduk. Keduanya mengangguk dan duduk berdampingan di atas kursi kayu yang keras.
Sani menoleh ke samping. Di dinding dekat jendela besar terpasang lukisan besar yang dia tahu bahwa lukisan itu sudah ada sejak dulu. Lukisan aneh yang menggambarkan seorang wanita parubaya dengan sanggul dan kebaya serta ageman Jawa khas keraton. Saat kecil Cika selalu bilang jika melihat lukisan tersebut Mbah Uyut atau bisa diartikan Mbah Buyut. Pak Desaka masuk ke dalam ruangan lain. Yang Cika yakini itu adalah ruang kamar Eyang Sekar. Sani menyenggol lengan Cika, mengisyaratkan untuk melihat ke arah lukisan yang baru saja dia perhatikan. Kamu masih ingat lukisan itu kan? Cika terdiam, pikirannya mulai mundur lagi ke masa lalu. Hanya samar-samar yang bisa dia ingat, namun dia memang familiar dengan lukisan itu. Lantas Cika mengangguk memberikan jawaban atas pertanyaan Sani. Sekali lagi Cika menoleh ke arah lukisan. Jika diperhatikan sosok perempuan parubaya itu berdiri di samping sebuah pohon besar. Cika menebak jika pohon itu adalah pohon beringin. Di antara ranting pohon yang menjulur ada beberapa kata yang ditulis dalam aksara Jawa. Ngapunten. Suara pemuda membuat atensi Cika dan Sani langsung menoleh ke arah asal suara itu. Pemuda dengan kaos oblong berwarna biru tua dan celana pendek yang sepertinya dipotong secara manual. Dia berdiri dengan nampan berisi 3 buah gelas kopi yang masih mengepulkan asapnya, dan sepiring singkong rebus yang baunya sungguh harum. Silakan Mbak, ini ada kopi gula Jawa sama singkong rebus. Kata Simba cucu-cucunya suka sama singkong rebus panenan kebun belakang rumah. Cika dan Sani hanya mengangguk, bingung dengan kehadiran pemuda asing yang kini sudah duduk sambil tersenyum. Oh iya, saya Aran. Saya cucu angkat Simba. Kalian pasti cucu-cucu Simba yang baru datang dari Jogja kan? Simba sudah sering cerita tentang kalian. Cucu angkat? Tapi sejak Cika, Sani yang menyuruh kalian masuk. Belum sempat Cika meneruskan ucapannya, panggilan dari Pak Desaka terdengar. Laki-laki itu sudah berdiri di depan pintu kamar Eyang Sekar dengan raut wajah yang tidak bisa ditebak. Beberapa menit sebelum Cika dan Sani dipanggil Pak Desaka, bunyi dari daun jendela yang tertiup angin bersimfoni dengan derasnya hujan yang jatuh membasahi genting rumah. Lantai kamar Eyang Sekar masih terbuat dari semen kasar. Semerbak harumnya bunga 7 rupa semakin menambah kesan misterius di dalam kamar. Eyang Sekar tengah duduk di pinggiran ranjang, masih dengan memegang tongkatnya. Matanya langsung melirik tatkala bunyi decitan pintu terdengar, menandakan jika seseorang masuk ke dalam kamarnya. Perempuan tua itu hanya tersenyum, lalu kembali menghadap ke arah tembok. Matanya sayu seolah sudah bertahun-tahun dia memandang kepiluan hatinya seorang diri. Pak Desaka duduk perlahan di sebelah Eyang Sekar, tangannya yang kekar memegang lembut punggung tangan sang ibu. Nandi putu-putuku. Napasnya terdengar putus-putus seperti seseorang yang baru saja berlari. Mereka sudah di sini, Bu. Aran sedang menemani mereka di ruang tamu. Eyang Sekar mengangguk, lalu dia menoleh ke arah jendela kamarnya. Bunyi daun jendela yang tertiup angin dan tampias hujan yang masuk ke dalam sama sekali tidak mengusiknya. Matanya jauh menerawang keluar jendela, menembus guyuran hujan di luar sana, melesat hingga ke sebuah tempat dengan gemercik air dan bau lumut yang khas. KPW sono garise. Waktuku sudah tidak banyak, tugasku sudah selesai. Ucapan Eyang Sekar berbaur dengan suara hujan di luar sana. Lalu suara guntur menggelegar seperti sebuah seruan misterius dari alam lain. Aku ngerti, Bu, tapi bocah iku durung ngerti apa-apa. Tragedi ketika Cika kecil mengharuskan Mbah Merto menghapus sebagian ingatannya. Aku ndak tega, Bu.
Eyang Sekar hanya terdiam, namun napasnya semakin putus-putus. Beberapa kali perempuan tua itu batuk dan membuat Pak Desaka terus mengelus punggung ringkihnya. Saka, anak itu satu-satunya yang diasuh oleh Mbok Emban. Anak itu yang mempunyai getih hangat. Anak itu yang diincar oleh memedi alas. Kilatan petir kembali menyambar bersamaan dengan Eyang Sekar yang tiba-tiba memegang dadanya. Dan Pak Desaka sempat melihat dari arah jendela ada makhluk yang mengintip mereka berdua. Walaupun hanya sekelebat, tapi itu cukup membuat jantungnya nyaris berhenti. Bu, Ibu. Pak Desaka memapa Eyang Sekar yang sudah lemah dan menidurkannya di atas dipan. Bu, istighfar Bu, astagfirullah. Istighfar Bu. Pak Desaka beranjak dari pinggir dipan dan langsung menutup jendela hingga menimbulkan suara yang keras, namun derasnya hujan mengaburkan suara debuman itu. Berangsur-angsur, Eyang Sukma mulai tenang. Namun borok yang menggerogoti wajahnya kini terlihat semakin menyebar. Pak Desaka hanya bisa menahan tangis, lalu mulai dia kembali beranjak dari dipan dan mulai membakar dupa. Tak lupa dia juga menaburkan bunga 7 rupa di bawah jendela kamar. Aku pengen ketemu putuku. Kata itu meluncur dari bibir kering Eyang Sekar, namun Pak Desaka masih berdiri kaku di sebelah jendela kamar. Aku rusuk mau ngawe-awe. Besok saat hari Kamis Kliwon, waktu senja tugasku akan berakhir. Senyum tipis tergambar jelas di balik wajahnya yang keriput. Pak Desaka hanya bisa mengangguk dengan tubuh yang lemas. Matanya tidak bisa berbohong jika dia menahan tangis. Namun melihat wajah sang ibu yang kini terlihat tersenyum tipis dan tampak sangat tegar, membuat tubuhnya bergerak ke arah pintu kamar, membukanya dan keluar dari sana. Jika Sani yang nyuruh kalian masuk. Hujan masih terus mengguyur desa. Bunyinya yang terasa memekakan telinga tentu saja tidak sepadan dengan teriakan gagak yang terbang dari dahan pohon dan mengitari rumah itu dari atas. Jika berdiri diikuti Sani, aroma yang familiar tiba-tiba menguar entah dari mana. Walaupun baunya tipis, tapi Cika tahu aroma ini adalah aroma tanah basah. Tanah basah di kuburan. Sani masuk terlebih dahulu, disusul Cika dari belakang. Sedangkan Pak Desaka hanya mengantarkan 2 keponakannya itu lalu kembali keluar dari kamar Eyang Sekar. Setelah sebelumnya menutup pintu dengan gerakan pelan. Baik Cika maupun Sani terpaku dengan pemandangan di hadapannya. Eyang Sekar tengah duduk bersandarkan kepala dipan yang terlihat sudah tua. Langkah kaki Sani mulai menggema menginjak lantai yang terbuat dari semen kasar. Gadis itu terlihat iba saat melihat keadaan eyangnya yang terlihat memburuk. Sani duduk di kursi kayu di samping dipan, disusul sang adik yang duduk di pinggiran dipan. Eyang. Suara Cika dan Sani terlontar bersamaan membuat perempuan sepuh itu tersenyum. Ada rindu yang menyeruak membuat matanya sekarang berkaca-kaca melihat bagaimana waktu berlalu sangat singkat. Seperti baru saja melihat Atmaja bersaudara itu bermain-main di kebun singkongnya. Namun sekarang kedua kakak beradik itu sudah tumbuh menjadi gadis-gadis yang cantik dan manis. Dan bahkan wangi keduanya sekarang sudah berbeda. Setidaknya bukan wangi delinggo penggeli lagi. Ya Allah Eyang kenapa bisa seperti ini? Apa sudah dibawa ke rumah sakit? Tanya Sani yang sekarang hanya menggeleng, masih memperhatikan kedua cucunya dengan perasaan yang berkecamuk. Kita periksa aja Eyang, kita bawa mobil kok. Nanti kita antar Eyang ke rumah sakit. Sekarang giliran Cika yang bersuara, tangannya dengan spontan langsung memijat kaki Eyang Sekar yang tengah selonjoran. Kebiasaannya yang tidak pernah berubah. Wis tondo,
kalian tidak perlu khawatir sama Eyang. Wong memang sudah seperti ini seharusnya. Eyang senang kalian datang ke sini. Eyang Sekar mengulas senyum di balik wajahnya yang keriput. Lalu perempuan tua itu menghela napasnya memperhatikan Cika dan Sani bergantian. Lalu kini memperhatikan Cika dengan sorot mata yang sama sekali tidak bisa Cika tebak. Cika seketika menghentikan kegiatan memijat di kaki Eyang Sekar. Duh, Eyang mau cerita, kalian berdua dengerin baik-baik cerita Eyang. Tiba-tiba suasana menjadi hening padahal hujan masih terus mengguyur tempat itu. Kamar Eyang Sekar yang hanya diterangi oleh lampu kuning membuat vibes yang terasa langsung naik menjadi sedikit horor. Decitan daun jendela yang sepertinya sudah rusak membuat simfoni penuh misteri. Hingga helaan napas dari Eyang Sekar mampu membuat Cika maupun Sandi seperti tengah diteror oleh sesuatu yang bersembunyi di kegelapan sana. Eyang mau cerita apa? Pandangan mereka langsung tertuju penuh ke Eyangnya itu. Sebelum Eyang cerita, Eyang mau tanya sama kamu, Jo. Pandangan Eyang Sekar lantas beralih ke arah Cika. Cika yang ditatap hanya mengangguk sambil sesekali menelan ludahnya. Eyang mau tanya apa? Apa kamu dalam beberapa hari terakhir sering ngerogoh Sukmondo? Kamu pulang ke tempat ini, kamu datang ke tempat anta berantah. Panggonan sepilan suwong. Entah kenapa bulu kuduk Cika meremang. Sandi menoleh ke arah adiknya itu dengan tatapan khawatir dan sejenak kemudian Cika menjawab pertanyaan Eyang Sekar dengan anggukan. Eyang Sekar menghela napasnya lalu dia mengangguk-angguk sambil terus menatap Cika yang kini hanya bisa tertegun. Ingin sekali dia menanyakan banyak hal tentang potongan-potongan scene di masa lalu yang mengganggunya. Namun entah kenapa mulutnya seperti terkunci rapat, sedangkan Sani hanya menatap serius ke arah Eyang Sekar dan Cika secara bergantian. Walaupun sebenarnya pikirannya sedang melalang buana. Duh, kamu itu terlahir dengan kemampuan magis yang alami. Kamu adalah satu-satunya anak yang dimong sama Mbok Emban. Mbok iku utusane Kanjeng Ratu pas kowe lahir segara kidul lampiar banyune. Ibumu mempertaruhkan nyawa karena anak gede anget bakal brojol ing donya iki. Salah satunya yang bakal memerangi angkara murka akibat memedi alas. Kowe kudu ngerti yen Atmaja iku dudu trasing sembarangan. Atmaja itu salah satu tra yang dihormati di tanah Jawa. Mbah buyutmu biyen sek babat alas Kalawijo, sehingga tanah itu bisa dijadikan desa. Desa tempat kalian lahir. Mbok Emban? Cika bertanya seingatnya dia sama sekali tidak diasuh oleh Mbok Emban. Dan nama itu walaupun terasa familiar di telinganya, namun ingatan tentang Mbok Emban itu sama sekali tidak bisa muncul di memori ingatannya. Eyang Sekar mengangguk. Eyang, tapi siapa Mbok Emban? Aku tidak ingat sama sekali. Jika menatap ke arah Sani, sedangkan Sani hanya diam dengan tatapan yang sulit diartikan. Hingga helaan napas dari Eyang Sekar terdengar. Beliau salah satu abdi kinasi Kanjeng Ratu Kidul. Dulu waktu kamu masih kecil dan sebelum tragedi itu terjadi, kamu sering diasuh sama beliau. Mbak tahu karena ibu yang cerita. Mbak pikir kamu masih ingat dengan beliau, tapi
Daun jendela terbuka begitu saja karena tiba-tiba angin dari luar yang kencang mendorongnya. Sani yang belum sempat menyelesaikan kata-katanya lantas berdiri waspada. Di luar jendela suasana tampak sedikit menggelap, entah efek mendung atau apapun. Namun suasana yang terlihat mampu membuat Atmaja bersaudara itu merinding. Hujan lebat masih mengguyur desa dan sekarang tampias air hujan mulai masuk ke dalam kamar lewat jendela yang terbuka. Kilat menyambar bagaikan sengaja diluluhlantahkan dari langit dan tiba-tiba lampu padam begitu saja. Sani panik, jika lebih panik karena dia tiba-tiba seperti terperangkap di tempat kecil yang gelap dan pengap. Bunyi gerudukan dari luar kamar dan suara dari Pak Desaka masih menyadarkan Cika bahwa dia masih di dunia manusia. Sani merogoh kantong jaketnya dan sialnya handphonenya tertinggal di kamarnya. "Dek, kamu bawa handphone gak, Dek?" "Enggak, Mbak. Handphoneku ketinggalan di kamar lagi aku cas." Eyang masih punya templok atau lilin?" Tak ada jawaban dari Eyang Sekar. Gelap yang melanda membuat pandangan Sani dan Cika tidak dapat melihat dengan jelas. Pak Desaka membuka pintu kamar. Sani, bisa bantu Pakde sebentar? Sekring di rumah ini tiba-tiba putus. Itu Aran lagi pinjam tetangga ke rumah sebelah. Tolong senterin Pakde yo." Sani menoleh ke arah Cika. "Mbak bantuin Pakde dulu aja, biar Eyang aku yang jagain di sini." "Gak apa-apa." Cika mengangguk walaupun Sani tidak dapat melihatnya. "Tapi jangan lama-lama ya Pakde." Sani mulai melangkah ke arah pintu lalu Pak Desaka mengangguk. "Mbak tinggal bentar ya." "Iya Mbak." Dan pintu pun tertutup menyisakan Cika dan Eyang Sekar serta kegelapannya membelenggu mereka. "Duh, Cahayu, putuku sing paling ayu dewe." Cika mematung suara itu. Suara familiar itu terdengar dari dipan Eyang Sekar. "Eyang." Cika kembali duduk di tepian dipan. Tangannya meraba-raba kaki Eyangnya itu yang terasa sangat dingin. "Eyang." Hening, hanya suara hujan dan decitan daun jendela yang rusak terdorong angin. Cika menoleh ke belakang saat rasanya ada seseorang yang tengah berdiri di pojok ruangan. Namun yang dilihatnya hanya kegelapan yang pekat. Kembali aroma tanah basah tercium sangat pekat. Cika mulai beranjak dari duduknya, berjalan perlahan ke arah daun jendela yang seperti sengaja diketuk dari luar. Tubuhnya menegang saat dari celah daun jendela yang tidak tertutup rapat, matanya menangkap sekelebat mata yang tengah mengintip. Jika menelan ludahnya, hawa dingin langsung membungkus tubuh bagian belakangnya. Sekarang rasanya ada yang berdiri di atas dipan milik Eyang Sekar. "Anak gede anget wis mulai. Anak gede anget wis mulai." "Eyang!" Jeritan Cika terdengar menembus guyuran hujan. Dalam bayangan kegelapan, makhluk bungkuk dengan lidah yang menjulur tengah duduk di atas tubuh Eyang Sekar. Mendung masih bergelayut di langit sana. Semilir angin dari selatan menerbangkan daun-daun yang berguguran. Beberapa burung gagak terbang dari satu dahan ke dahan lainnya. Kadang mereka mengeluarkan suara yang membuat sebagian orang merinding ketakutan. Iring-iringan orang desa itu berjalan dengan wajah yang sedih. Mata yang berkaca-kaca menhantangi selangkah mereka menapaki jalan berbatu yang masih basah karena semalaman hujan. Warna hijau itu terlihat digotong oleh beberapa orang. Di atasnya sedikit berembun. Lalu di dalamnya terbujur jasad Eyang Sekar yang berbalut kain mori. Cika melangkah dengan Sani yang tidak pernah melepaskan tautan tangan mereka. Wajah keduanya sama-sama ayu. Bekas air mata masih terlihat jelas di pipi mereka masing-masing. Ada kesedihan yang mendalam di sana. Ada luka kehilangan yang kembali menganga lebar. Semakin dekat mereka dengan gapura pemakaman, semakin erat tangan Cika memegang tangan Sani. Gita dan Aran berjalan berdampingan di belakang Sani dan Cika.
Keduanya tampak lebih tegar dan terlihat saling menguatkan satu sama lain. Pak Desaka dengan kedua matanya yang bengkak karena terlalu banyak menangis memanggul keranda mayat itu dengan bantuan beberapa laki-laki desa. Hingga gapura berwarna coklat kusam yang sudah ditumbuhi oleh lumut di sana sini menyapa iring-iringan itu. Mereka semua masuk ke dalam area yang menyimpan banyak kesedihan dan kedukaan. Ya, pemakaman. Jantung Cika berdebar tak karuan ketika melewati gapura dengan kiri dan kanan berdiri pohon beringin yang sangat besar. Hawa dingin langsung menyelimutinya. Namun tangannya yang terus digenggam oleh Sani sedikit membuatnya lebih baik. Gambaran di tempat ini sangat suram dan sebenarnya tempat yang paling Cika hindari adalah pemakaman. Bukan karena vibes-nya yang mistis, namun karena residual energi yang tertinggal itulah yang membuatnya enggan. Karena di tempat ini terlalu banyak kehilangan, kesedihan, kedukaan, dan hal-hal tragis yang pernah terjadi. Mereka semua tiba di sebuah area khusus karena yang Cika tahu pemakaman di pojok selatan yang kiri dan kanannya terdapat pohon Kamboja adalah pemakaman Trahatmaja. Bahkan Eyang Sukma pun dikubur di tempat ini dan bisa dibilang jika Cika ataupun Sani nanti meninggal, mereka juga akan membusuk di tempat ini. Cika berdiri dengan langkah kaki yang melemas. Bukan karena lelah berjalan, namun entah kenapa energinya lumayan terkuras karena banyak sekali entitas yang mencoba untuk berkomunikasi dengannya. Sani merangkul pundaknya, Gita berdiri dengan sorot mata yang sudah akan menangis. Pak Desaka dan Aran mulai melompat ke dalam liang lahat. Bau ini, bau tanah basah di pemakaman menerobos begitu saja masuk ke dalam indera penciuman Cika. Isak tangisnya akhirnya pecah saat jasad Eyang Sekar yang terbalut kain mori diturunkan dengan hati-hati. Sani memeluknya dari samping, berusaha menguatkan hatinya agar dia juga tidak ikut menangis. Namun air mata itu jatuh tanpa permisi. Tangis sedih memecah keheningan di pemakaman. Burung gagak hinggap di dahan pohon Kamboja seakan mereka juga ikut mengiringi Eyang Sekar menuju peristirahatannya yang abadi. Tanah mulai menutupi jasad Eyang Sekar yang berada di dalamnya. Pak Desaka terlihat lebih tegar, namun isakan tangisan Aran sangat jelas terdengar. Hingga prosesi pemakaman selesai dan para warga desa mulai bergerombol meninggalkan area pemakaman. Menyisakan Cika dan Sani yang masih setia berjongkok di sebelah pusara Eyang Sekar. Pak Desaka, Gita, dan Aran sudah pulang lebih dulu karena masih banyak tamu yang harus mereka temui di rumah. Mbak, panggil Cika memecah keheningan yang berlangsung cukup lama. Sani menoleh ke arah adiknya itu. Aku harus ketemu sama Mbah Marto, beliau pasti tahu sesuatu. Sani mengangguk, lalu merengkuh tubuh adiknya itu dari samping. Cika duduk tertegun di belakang rumah Eyang Sekar. Banyak sekali pertanyaan yang kini tengah muncul di dalam kepalanya. Tentang Trahatmaja dan yang pasti adalah tentang dirinya. Potongan memori yang sengaja dihapus itu belum bisa Cika ingat. Ingin rasanya sekarang dia meminta Pak Desaka untuk menemaninya bertemu dengan Mbah Merto. Namun dilihat dari masih banyaknya tamu dan masih dalam suasana duka, maka ide itu ia kesampingkan. Aku dari tadi nyariin kamu, ternyata lagi di sini. Suara Aran memecah lamunan Cika. Pemuda itu lantas duduk di sampingnya. Kenapa memangnya? Aku tahu kamu masih sedih, aku juga ngerasa gitu. Apalagi aku cuma punya Simba di hidupku ini. Aran menoleh ke arah Cika, namun beberapa detik kemudian kembali menghadap depan. Ada sesuatu yang pengen aku kasih lihat ke kamu. Ucapan Aran langsung membuat Cika menoleh ke arah pemuda itu. Aran terlihat sudah berdiri, raut wajahnya menginstruksikan agar Cika mengikuti pemuda itu. Sepertinya Aran tahu sesuatu, dan intuisi gadis Atmaja itu bergerak begitu saja.
mengikuti langkah Aran yang masuk ke dalam rumah. Kini keduanya sudah berada di kamar pribadi milik Eyang Sekar. Kamar itu terasa lebih dingin dari sebelumnya. Cika masih bisa melihat Dipan yang menjadi saksi bisu di mana Eyang Sekar meninggalkan dunia untuk selamanya. Bunga 7 rupa yang juga masih teronggok di meja dekat dengan pintu. Begitu pula dengan tongkat yang selama ini membantu Eyang Sekar untuk berjalan, masih berada di sisi kiri Dipan. Simba sempat berpesan kalau aku harus bantuin kamu. Walaupun aku nggak tahu apa yang perlu aku bantu, tapi kamu bisa tanya apapun yang mungkin masih mengganjal. Tapi sebelumnya ada sesuatu yang pengen aku kasih lihat. Cika hanya mengangguk dan memperhatikan pemuda itu yang kini tengah membuka lemari kayu di dekat meja. Aku tahu keluarga Atmaja itu bukan keluarga sembarangan. Keluarga kalian sangat disegani di tanah Jawa, terutama di Jawa Tengah. Simba pernah bilang kalau ada salah satu cucunya yang terlahir dengan kemampuan magis yang dahsyat, kaluwihan yang diperoleh dari Segoro Kidul sana. Bocah gede anget yang dijaga sama Kanjeng Ratu Kidul, dan itu kamu kan? Aran sudah berdiri dengan kotak kayu berbeludur merah. Lalu, ini, bukalah. Dulu Simba selalu bilang kalau benda yang ada di kotak itu adalah milik salah satu cucunya. Dan aku yakin itu milik kamu. Aran mengulurkan kotak kayu itu di hadapan Cika. Cika menerima kotak kayu tersebut namun tidak langsung membukanya. Dia berdiri di hadapan Aran sambil memperhatikan pemuda itu. Sejak kapan kamu ikut sama Eyang Sekar? Aku sama Mbak Sani nggak tahu sama sekali tentang kamu. Aran menghela napasnya, lalu dia menjauh dari Cika dan duduk di tepian ranjang. Awalnya aku memang gak tinggal bareng sama Simba. Sebelumnya aku tinggal di desa sebelah. Simba punya rumah kosong di sana. Aku tinggal di sini semenjak Simba gerah. Akhirnya Pak Demu meminta aku buat tinggal di sini sambil jagain Simba. Cika hanya mengangguk. Dari matanya Aran berkata jujur dan apa adanya. Pemuda itu lantas berdiri lalu membuka jendela. Angin segar langsung masuk dan menerpa wajah Cika. Aku tidak tahu isinya itu apa. Mungkin kamu bisa buka setelah tanya sama Pak Demu. Simba hanya bilang Cika itu milik salah satu cucunya. Aran menoleh ke arah Cika dan gadis berparas ayu itu hanya mengangguk lalu memperhatikan kotak berbeludur itu dengan berbagai macam pertanyaan. Sandi duduk di belakang rumah, memperhatikan pohon-pohon singkong yang berderet-deret di sekitar pagar. Dilihatnya burung gereja terbang dari satu dahan pohon nangka ke dahan pohon di sebelahnya. Bau petrikor tercium membuat seluruh perhatiannya jatuh ke masa silam yang mencuat begitu saja dari dalam lubuk hatinya yang paling dalam. Tubuhnya lantas berdiri, pandangannya menatap ke sekitar. Perlahan kakinya melangkah ke sebuah spot yang sangat dia kenal. Sandi berhenti, berdiri dengan mata tertutup dan sekelebat ingatan itu langsung muncul begitu saja. Ingatan di mana dia menemukan Cika tengah kejang dengan posisi telentang. Ya, di tempatnya sekarang berdiri. Sandi langsung memutar tubuhnya ketika perasaannya seperti berujar bahwa tadi ada sesuatu yang dengan cepat melewatinya dari belakang. Mbak Gita, panggil gadis itu, lalu matanya kembali memperhatikan sekitar. Langit sudah mulai beranjak gelap, tanda bahwa sendakala sebentar lagi akan menyapa. Sandi kembali memperhatikan sekitar, hanya desing angin dan gemerisik dedaunan yang terdengar. Lagi, sesuatu entah apa itu kembali melintas dengan cepat di belakangnya. Perasaannya sudah tidak enak, sesuatu seperti tengah memperhatikannya di satu tempat yang tersembunyi.
Tubuhnya memutar hingga di ambang pintu dapur. Matanya menangkap sosok makhluk yang kurus dengan lidah yang menjulur dan kedua mata yang sebesar piring tengah memperhatikannya. Lion. Gelap hadir begitu saja menggantikan cahaya sang surya. Bukti bahwa waktu terus berputar dan sesuatu terus berganti. Desingan angin malam membungkus hawa dingin dari hujan yang baru saja berhenti. Jalanan masih basah dan tetesan air hujan masih menempel di seluruh dedaunan. Bulan terlihat gagah dari balik cabang-cabang pohon. Sinarnya sedikit menerangi kegelapan yang meluas. Malam semakin merambat naik dan sesuatu di kegelapan sana semakin berpesta pora. Jika masuk ke dalam kamar setelah menutup semua pintu dan jendela, dilihatnya Sani tengah duduk di depan meja belajar. Tangannya terus menari di atas kertas putih yang kini penuh coretan. Melihat dia juga. Ucapan Cika sedikit mengagetkan Sani, membuatnya menghentikan kegiatannya dan langsung menoleh ke arah adiknya itu yang sedang duduk di pinggiran ranjang. Sani mengangguk. Dia menutup buku gambarnya dan beralih dari kursi untuk duduk di sebelah Cika. Kamu lihat juga, Dek. Makhluk itu yang berdiri di atas tubuh Eyang Sekar sebelum beliau wafat. Cika menatap Sani sepersekian detik lalu menghembuskan napasnya begitu saja. Tubuhnya luruh ke atas ranjang dengan tatapan matanya yang menerawang sambil mengamati langit-langit kamar. Energinya gelap banget, tapi Mbak yakin core-nya dulunya adalah manusia. Tapi sudah jauh tenggelam dan lapisan energi negatifnya tebal banget. Mbak gak punya kekuatan buat lihat core-nya, tapi Mbak yakin kalau makhluk itu pasti adalah benang merah masalah ini, Dek. Kamu tahu sebelum makhluk itu menghilang dari pandangan Mbak, dia bilang sesuatu yang lebih kedengarannya kayak bisikan. Lion. Dari ucapan Sani itu spontan membuat Cika menghentakkan tubuhnya untuk bangun. Lion. Bukannya lion itu dalam bahasa Indonesia berarti mengabarkan tentang kematian. Cika menatap kakak satu-satunya itu, sedangkan yang dia tatap dengan wajah kaget langsung mencengkram punggung tangan Cika. Terdengar bunyi decitan kayu yang bersumber entah dari mana membuat suasana yang sudah sepi menjadi lebih sunyi dan mencekam. Kamu dengar? Cika mengangguk. Dia menelan ludahnya. Rasanya dari arah jendela seperti ada sesuatu yang ingin merisak masuk. Telinganya menangkap suara ganjil seperti air terjun yang sangat deras. Lalu hidungnya mulai membaui aroma seperti pohon bambu. Perasaannya lambat laun mulai tak tenang. Ada emosi asing yang meminta untuk dikeluarkan. Namun Cika menahannya hingga sekelebat bayangan wajah Eyang Sukma yang tengah tersenyum muncul. Dek. Panggilan Sani membuat tubuhnya terlonjak, namun perasaannya berubah menjadi lebih baik. Kamu gak apa-apa kan? Kayaknya tadi cuma tikus saja lagi keliaran di dapur. Iya mbak, aku gak apa-apa kok. Aku mau pipis dulu deh. Cika meringis menampilkan gamis mel andalannya. Di tempat lain, Pak Desaka duduk termenung ditemani segelas kopi yang tinggal separuh. Beberapa puntung rokok terlihat berserakan di dekat meja kayu yang sudah sedikit reot. Beberapa kali laki-laki itu menghela napasnya panjang, lalu menggelengkan kepalanya dan mengusap wajahnya dengan kasar. Entah apa yang dipikirkannya, namun sepertinya semuanya terasa semakin berat dan membahayakan. Suara anjing menyalak di kejauhan, entah apa yang binatang berkaki empat itu lihat. Namun tetap saja suara berisik itu tidak kalah riuh dari isi pikirannya yang sudah dari beberapa hari lalu selalu berisik. Kembali dia mengusap wajahnya kasar sembari mengucap istighfar berkali-kali. Bulan bulat sempurna terlihat dari rindangnya pepohonan di tempat itu. Bunyi serangga yang semarak juga samar-samar gonggongan anjing entah itu di satu tempat membuat malam yang semakin pekat menjadi penuh misteri. Kabut tipis terlihat di sepanjang lapangan yang sunyi itu.
Hanya ada Pak Desaka yang duduk seorang diri tak jauh dari lapangan, beratapkan bekas warung yang sudah reot. Suara itu sungguh mengganggu pendengaran, membuat Pak Desaka berdiri dari duduknya. Bunyi kursi reot jelas sekali terdengar. Dia perlahan berjalan ke arah semak belukar yang tumbuh subur di sisi lapangan. Telinganya menangkap jika suara itu terdengar dari arah sana. Semak belukar dan juga rumput gajahan yang tumbuh hampir setinggi orang dewasa membuatnya seperti masuk ke dalam dunia lain. Suara itu tidak terdengar lagi. Namun dari mata batinnya, Pak Desaka melihat siluet tubuh membungkuk yang tengah memperhatikannya di balik rimbunnya rumput gajahan. Memutih alas. Tubuhnya seketika menggigil, hawa dinginnya misterius seperti membungkusnya hidup-hidup. Pak Desaka mundur, namun ketika dia mengedipkan matanya, sosok itu hilang begitu saja. Kemudian dia berlari menembus semak belukar dan rumput gajahan itu sambil terus mengucap istighfar. Kakinya terus membawanya menjauh. Namun sialnya dia tidak menemukan jalan keluar dari sana. Dari tadi yang dia lakukan hanyalah seperti berputar-putar di dalam satu tempat. Hanya ada semak belukar dan rumput gajahan sejauh mata memandang. Tubuhnya ambruk dengan posisi bersimpuh, keringat dinginnya sudah menetes dari tadi. Jantungnya seakan berhenti saat tiba-tiba sesuatu seperti cambuk melilit lehernya dari belakang. Cambuk yang dipilin dari pelepah pisang kering itu menariknya hingga tubuh laki-laki itu terpelanting dan jatuh terjerembab di tanah yang basah. Pak Desaka merintih kesakitan. Tangannya menggapai-gapai entah mencari apa, namun cambuk yang melilit lehernya kembali menariknya hingga tubuhnya terlempar dan menabrak pohon. Kau ada bocah iku. Suara yang terdengar seperti wanita tua namun terasa dingin dan mencekam. Pak Desaka menggeleng sambil terus memberontak mencoba melepaskan diri dari lilitan cambuk yang semakin membuatnya tidak bisa bernapas. Tiba-tiba dari arah depan, sebilah bambu sebesar gagang cangkul melesat dan menusuk perut bagian kanan Pak Desaka. Rintihan itu terdengar dari malam yang sunyi dan dingin. Pandangannya mulai buram, kepalanya semakin berat dan napasnya terdengar putus-putus. Bocah iku wis ditandai. Perjanjian yang sudah dibuat oleh Terahat Macan tidak bisa diputus begitu saja. Bawa kemari anak itu. Tidak bisa. Napas Pak Desaka terputus-putus. Tubuhnya merasa semakin dingin dan pandangannya semakin kabur. Dia mencoba untuk tetap sadar dan merangkak untuk menjauh, namun tanah yang basah dan sedikit berlumpur membuatnya kesusahan. Lion. Tubuh Pak Desaka tiba-tiba terdiam, matanya melotot dan menatap ke arah siluet tubuh membungkuk yang kini tengah menjulurkan lidahnya yang sangat panjang. Sepersekian detik indera penciumannya mencium bau seperti bunga kamboja, lalu berganti seperti bau daun pandan. Hingga hal yang berikutnya terjadi sungguh di luar nalar. Tubuh Pak Desaka luruh dan terlungkup di atas tanah yang basah dengan sebilah bambu yang menancap ke punggungnya. Gerimis turun di tengah malam yang gelap gulita. Sosok di balik kegelapan itu merangkak menembus kabut yang semakin tebal, menagih janji yang ratusan tahun lalu telah dibuat. Listrik tiba-tiba padam. Di tengah hujannya semakin lebat, Cika membuka matanya perlahan. Padahal dia baru saja tidur beberapa menit yang lalu. Tubuhnya dia sandarkan pada kepala ranjang, lalu meraih ponselnya yang tergeletak di meja belajar samping ranjang. Dilihatnya Sani masih tertidur pula saat senter ponselnya menyala. Lion. Matanya membulat sempurna dan jantungnya seperti berhenti seketika. Saat cahaya senter dari ponselnya menyorot ke arah jendela kamar yang tidak tertutup tirai, di mana sepasang mata merah sebesar piring tengah memperhatikannya. Panas terik menyengat membuat jalanan kering kerontang dan guguran daun kering yang berserakan.
Angin sepoi-sepoi dan khas pedesaan juga visualisasi lingkungan sekitar yang sedikit menguning mengingatkan Cika tentang masa kecilnya. Ini sudah hari keempat Pak Desaka meninggalkan dunia. Rasa sedih tentu saja masih menggelayuti keluarga Atmaja, terutama Gita yang kini harus hidup seorang diri. Tapi bukankah hidup memang seperti itu? Ada yang datang kemudian ada yang pergi. Dan yang bisa kita lakukan hanyalah terus melanjutkan hidup hingga Gusti Allah memanggil kita pulang. Sayup-sayup terdengar azan yang berkumandang dari arah masjid yang tidak jauh dari rumah berbentuk joglo khas rumah Jawa zaman dulu. Panas makin terik dan sorot cahayanya menembus bendera kuning yang masih terpasang di pagar kayu depan rumah. Capung berterbangan dan hinggap di atas bunga mawar merah yang tumbuh subur di sepanjang pagar kayu. Sani sedang membantu kita membersihkan kamar Pak Desaka. Keduanya sudah hampir 1 jaman berada di kamar itu. Lampu bohlam berwarna kuning tergantung di atas langit-langit kamar membuat hawa di dalam ruangan cenderung hangat. Apalagi di luar sedang panas terik. Gita yang sedang merapikan baju-baju milik mendiang ayahnya sedikit menarik alisnya saat pandangannya tertuju pada secari kertas yang berada di bawah lipatan baju. Dia menarik kertas yang sudah berwarna kekuningan itu, memperhatikan apa isinya yang spontan membuat kerutan di dahinya jelas sekali terlihat. Sani langsung menoleh berdiri dari posisinya yang tadi berjongkok saat memasukkan beberapa barang tak terpakai ke dalam kardus. Dia berjalan ke arah sepupunya dan berdiri di sampingnya. Kenapa, Mbak? Aku nemu ini di dalam lemarinya Bapak. Kamu lihat deh, San. Aku tidak bisa bacanya karena semuanya pakai huruf Jawa. Gita menyodorkan kertas yang lumayan tebal itu ke arah Sani. Sani menerima kertas itu dan memegangnya dan sekilas dia mencium bau seperti bau bunga. Namun dia tidak tahu bau bunga apa. Sani memperhatikan deretan-deretan huruf tersebut. Semakin dia memperhatikan huruf-huruf itu, pandangannya makin buram, lalu hal di luar nalar terjadi. Huruf-huruf itu perlahan berubah menjadi huruf abjad yang bisa dibaca. Surat Atmaja. Kembang Wijaya Kusuma mekar renggut nyawa nake janji. Sani dan Gita saling berpandangan. Itu maksudnya apa, San? Sani menggeleng, namun dia yakin jika tulisan di kertas itu pasti berkaitan dengan semua peristiwa yang kini tengah terjadi. Bapak di daerah sini ada yang menanam kembang Wijaya Kusuma. Seingatku kembang Wijaya Kusuma adanya di dekat lapangan. Tapi itu dulu saat aku masih kecil. Kalau sekarang kayaknya udah ndak ada. Area yang dulu banyak kembang Wijaya Kusuma itu udah berubah jadi banyak suket gajahan. Kalau renggut nyawa Mbak tahu nggak? Sani kembali bertanya dan kali ini kita menggeleng. Sani menghela napasnya dalam, lalu dia melipat kertas itu dan langsung memasukkannya ke dalam kantong hoodie. Cahaya matahari masuk melalui jendela kamar. Sani dan Gita sepakat untuk melanjutkan beres-beresnya nanti. Mereka akan sholat duhur dulu lalu makan siang. Cika terlihat duduk sambil menyenderkan punggungnya. Dia tidak ikut Sani ke rumah Pak Desaka karena badannya mendadak tidak enak. Seluruh tubuhnya terasa ngilu dan pegal-pegal. Kepalanya juga sedikit pusing dan suhu tubuhnya naik. Kamu minum ini dulu coba. Aku buatin teh jahe. Biasanya bikin badan agak enakan kalau lagi masuk angin. Suara dari Aran terdengar. Pemuda itu meletakkan muk keramik di atas meja sambil duduk di sebelah Cika. Asap tipis mengepul. Bau jahe yang dominan seketika menguar dan menusuk indera penciuman Cika. Makasih ya. Aran mengangguk sambil memperhatikan wajah Cika yang sedikit pucat. Cika meraih muk itu lantas menyesap teh jahenya secara perlahan. Harum jahe langsung menyeruak dan membuatnya sedikit rileks. Tak lupa sensasi hangat dari tumbuhan itu membuat tubuhnya tidak lagi menggigil seperti sebelumnya.
Enak loh. Cocok kalau kamu bikin usaha angkringan. Komentar Cika sambil senyum jenaka membuat Aran juga ikut tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak pakai jualan, bakatku ngolah tanah. Tuh di kebun sana. Aran menjawab, tangannya meraih toples berisi rengginang. Hening sejenak Cika larut dalam teh jahe yang ternyata memang seenak itu. Sedangkan Aran sibuk memakan rengginang sambil sesekali menyeruput kopi hitamnya. Matahari sudah tidak seterik tadi, namun hawa dari penghujung musim hujan sangat jelas sekali terasa. Oh iya, gimana soal kotak kayu yang beberapa hari lalu aku kasih ke kamu? Sudah sempat tanyakan sama Pak Disaka? Aran membuka obrolan setelah sebelumnya hening beberapa menit. Cika tertegun, hampir dia melupakan kotak kayu itu dan tentu saja dia tidak sempat menanyakan soal benda itu. Kepada Pak Desaka dia lupa, benar-benar lupa. Bentar. Cika bangkit dari duduknya lalu melenggang pergi meninggalkan Aran yang menatapnya bingung. Cika melangkah sedikit tergesa membuka pintu kamar dan langsung menuju lemarinya. Dia membuka pintu lemari dan terlihat kotak kayu berbeludru yang tadi Aran tanyakan. Cika mengambil kotak itu lalu berjalan keluar kamar setelah sebelumnya menutup pintu lemari. Tanpa dia sadari sesuatu mengintipnya dari lubang kecil di langit-langit kamar. Cika kembali ke ruang tengah lalu duduk begitu saja di hadapan Aran. Kotak kayu itu diletakkan di meja di tengah-tengah mereka berdua dan tanpa babi bu Cika langsung membukanya. Aran mengerenyit sedangkan Cika langsung meraih sesuatu yang terbungkus kain berwarna putih. Lantas dia membuka kain itu dan terlihatlah apa yang ada di dalamnya. Sekuntum bunga yang sudah mengering namun anehnya baunya masih sangat segar. Seperti bunga yang baru saja dipetik. Iki bukannya kembang Wijaya Kusuma. Aran memperhatikan bunga yang tengah Cika pegang. Dia yakin jika bunga itu memang bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma? Terus kenapa yang Sekar kasih kembang ini ke aku ya? Tapi aneh enggak sih? Ini kan bunga udah kering, tapi baunya masih segar gini. Kain putih itu juga jangan-jangan itu kain mori. Ini pasti bukan bunga sembarangan. Gak mungkin Eyang simpan bunga kayak gini kalau gak ada artinya. Soal kain kayaknya sih iya ini kain mori. Cika lalu membungkus kembali bunga itu dan meletakkan ke dalam kotak. Bunyi klik terdengar saat kotak itu tertutup sempurna. Kamu tahu gak soal kembang Wijaya Kusuma itu? Mungkin Eyang pernah cerita sama kamu gitu. Aran kembali berpikir mengingat-ingat memorinya bersama Eyang Sekar. Hingga ingatannya mengulang kembali beberapa tahun lalu saat dia baru saja pulang dari kebun dan Eyang Sekar tengah duduk di belakang rumah sambil menyesap teh pahitnya. Aku ndak tahu ini ada hubungannya atau ndak. Tapi Simba pernah bilang sama aku kalau dulu di samping lapangan itu banyak banget tumbuh kembang Wijaya Kusuma. Beliau bilang kalau tumbuhan itu adalah simbol dari sang penguasa alas Kolowijo. Jika jadi teringat juga tentang cerita Eyang Sekar tentang Traat Maja, di mana dulunya leluhurnya lah yang telah membabat habis hutan Kolowijo untuk dijadikan sebuah desa. Sekarang masih ada bunga itu? Udah ndak ada. Sekarang area itu malah ditumbuhi rumput gajahan sama semak belukar. Mungkin karena ndak pernah ada yang kerumat makanya mati. Jika terdiam di pikirannya banyak sekali puzzle yang harus dipecahkan. Bunga Wijaya Kusuma, hutan Kolowijo. Dan yang paling mengusiknya adalah si penguasa alas Kolowijo. Mungkinkah dia adalah sosok yang selama ini menerornya? Semburat berwarna orange terlihat terlukis indah di atas langit Temanggung. Beberapa burung emprit terbang dari satu dahan pohon menuju ke dahan pohon lainnya. Capung atau anak-anak desa biasa memanggilnya Kinjeng terlihat saling berterbangan dan hinggap di atas tumbuhan padi yang masih membentang luas. Pohon kelapa yang berdiri tak jauh dari belakang rumah menjadi tempat tinggal burung kecil. Sarangnya yang terbuat dari jerami menggantung di antara buah kelapa. Sore ini mereka berempat berkumpul di belakang rumah Sandi dan Cika.
Duduk di atas dipan beralaskan tikar, di tengah-tengah mereka terhidang satu piring pisang goreng, satu piring kue cucur, dan juga 3 gelas teh panas yang masih mengepulkan asapnya. Sani meletakkan temuan kertasnya sedangkan Cika membuka tutup kotak kayu berbeludru itu. Dua-duanya sama-sama membahas tentang kembang Wijaya Kusuma. Mungkin kembang itu bisa jadi petunjuk. Kembang Wijaya Kusuma mekar, renggut nyawa nagih janji. Aku rasa ada pesan tersirat di dalam surat itu. Apalagi judulnya Serat Atmaja, mungkin itu surat yang sengaja dibuat dari leluhur Atmaja. Masuk akal, tapi aku masih nggak tahu hubungan antara bunga Wijaya Kusuma sama renggut nyawa. Kalian tahu renggut nyawa? Kini giliran Cika yang berkomentar. Matanya menatap Aran dan Gita secara bergantian. Sani menyesap teh hangatnya bersamaan dengan beberapa burung yang terlihat melintas di atas langit berwarna orange. Baik Aran dan Gita sama-sama menggeleng. Yang aku tahu cuma bunga Wijaya Kusuma itu simbol dari penguasa alas Kolowijo. Dulu sebelum dibangun desa, area ini adalah alas Suwunggung Liwang Liwong. Lalu dibabat habis oleh Eyang Wirya dan dijadikan pemukiman. Dulu aku diceritain Eyang kayak gitu. Eyang Wirya itu leluhur kita, Cik. Wirya Atmaja. Beliau bergelar Prabu dan hidup di zaman masa kejayaan Majapahit, sekitar tahun 1350-an. Jika terdiam, pikirannya jauh menerawang ke masa lalu. Tapi tetap saja dia tidak bisa mendapatkan barang secuil pun kilasan masa lalu di tempat ini. Lalu tiba-tiba Arimbi membisikkan sesuatu. Denayu, banyune anyes koyo Segoro Kidul. Batu yang besar di sebelah timur pohon bambu itu tempatnya. Dek, Sani memanggilnya sambil menyentuh lengan Cika dengan lembut. Dia kenapa? Aran bertanya pada Gita yang mendapat jawaban gelengan dari perempuan itu. Cika terkesiap lalu menatap 3 orang di depannya yang tengah memperhatikannya dengan wajah khawatir. Aku nggak apa-apa kok, Mbak. Tadi cuman apa? Cika menatap Sani memberikan raut wajah yang hanya bisa dimengerti oleh kakaknya itu. Sani menghela napasnya lalu mengusap pucuk kepala Cika dengan sayang lalu dia mengangguk. Kamu beneran tidak apa-apa? Muka kamu masih pucat loh. Sebagai sepupu kita tentu saja khawatir dengan keadaan Cika yang sempat drop. I'm okay. Kalian tenang aja. Oh ya, di sana ada portal, aku baru nggak sekarang kalau dulu pintu merah yang aku lihat pas kecil. Sebenarnya itu adalah portal gaib. Tapi kelihatannya sekarang portal itu udah nggak seaktif dulu. Pandangan Cika tertuju pada sebuah spot di dekat segerombolan tanaman ketela pohon. Baik Sani, Gita, dan Aran juga ikut memperhatikan spot itu. Angin berdesing dan menerbangkan beberapa daun kering yang berguguran. Binatang tonggeret mulai bersuara, membuat suasana menjadi lebih dekat dengan alam-alam seberang. Cika berdiri. Entah apa yang dia pikirkan, namun pecahan memori masa lalu tiba-tiba melintas di otaknya. Hanya 3 detik dan yang dia lihat hanya sebuah sungai dengan air terjun yang cukup tinggi. Dan di sekeliling sungai itu ditumbuhi oleh pohon bambu yang menjulang tinggi. Kesan wingi juga suung sangat terasa hingga bulu kuduk Cika meremang. Sungai yang dikelilingi pohon bambu, ucap Cika tiba-tiba. Dahi Sani mengerut, sedangkan Gita dan Aran sama-sama menautkan alisnya. Maksud kamu, Dek? Aku lihat sesuatu. Aku lihat sungai dengan air terjun yang cukup tinggi. Lalu sungai itu seperti dikelilingi oleh pohon bambu. Kalian tahu di mana itu? Cika menjawab pertanyaan Sani lalu pandangannya tertuju pada Gita dan Aran. Keduanya tidak langsung menjawab, namun 1 menit kemudian Aran langsung menegakkan kepalanya. Dia seperti teringat sesuatu. Kali Securuk.
Gita menoleh ke arah pemuda itu, tapi dia langsung mengangguk mantap. Aran bener. Kalau kamu tanya sungai yang dikelilingi pohon bambu dan punya air terjun yang cukup tinggi ya cuma Kalis Curug. Kalian tahu nggak cerita masa lalu sungai itu? Mungkin Eyang Sekar atau Pak Desaka pernah cerita ke kalian gitu? Setahu aku, dulu Kalis Curug sering dijadikan tempat untuk meruat orang yang sakit karena diguna-guna. Terus juga katanya di sana ada satu gua yang dihuni sama siluman ular. Tapi tidak tahu itu benar atau enggak. Gruat adalah acara upacara ritual yang dilakukan dalam budaya Jawa untuk membersihkan atau menghilangkan pengaruh negatif, seperti sial atau kutukan. Dulu pernah ada cerita sih, dan ini terkenal di kalangan anak-anak desa, apalagi yang lahir di tahun 90-an gitu. Kalau sungai itu dulunya adalah tempat tinggal ular raksasa yang panjangnya selapangan bola dan besarnya 3 kali lipat dari batang pohon beringin. Nah, aku juga ingat cerita itu, tapi entah itu cuma mitos atau kenyataan. Sani menoleh ke arah Cika, lalu gadis bergamis semel itu mengangguk dengan yakin. Besok bisa antar kami ke sungai itu.